Hai guys, balik lagi ke YouTube channel aku. Jadi hari ini aku akan nge-review salah satu hair care aku, yaitu Riderma Hot Oil. Jadi sebenarnya sih aku memang baru coba ya Riderma ini karena memang dia udah masuk salah satu top list female daily ya sebagai hot oil yang bagus buat rambut rontok, dan aku penasaran untuk membuktiin khasiatnya di rambut aku tuh kayak gimana. Oke, so check it out. Pertama, aku akan review dari segi formulasi dulu ya. Dia formulasinya adalah penampakannya itu seperti minyak, ya, minyak pada umumnya, tapi dia warnanya lebih sedikit coklat, kayak semacam agak kemerahan, kayak minyak rendang kalau kalian mau tahu ya, kayak minyak rendang. Dan untuk aromanya juga persis kayak aroma rendang, cuman versinya dia lebih sedikit tengik ya. Itu dari segi formulasinya. Dan dia agak sedikit anget ya pada saat dipakai ya. Terus yang kedua, dari segi kemasan. Nah sekarang kalau kalian bingung ya, kok Riderma kemasannya seperti ini? Yes, Riderma sekarang kan kemasannya udah baru ya, udah upgrade dari segi kemasan sama formulasi. Nah untuk kemasannya sekarang dia botolnya kayak warna hijau gelap dengan pipet yang agak warna kuning ya. Kalau yang dulu kan dia kemasannya kayak botol kaca, warnanya agak merah, terus tutup pipetnya kan hitam. Sekarang enggak, dia kemasan baru seperti ini. Dan dia bukan di hot oil doang juga ya, di semua produknya di Derma udah upgrade kemasan. Nah untuk size atau ukuran, yes, dia juga upgrade. Kan sebelumnya dia 60 ml, dan yang kemasan baru sekarang 100 ml. Dan ada juga yang kemasan kecilnya 30 ml buat teman-teman yang mungkin mau coba dulu kan. Nah aku langsung beli yang kemasan 100 ml karena memang aku mau coba untuk pemakaian ya, kurang lebih kan sebulan gitu ya, pengen lihat lah efeknya. Nah untuk cara penggunaannya itu dia emang agak ribet ya, jadi nggak sesimpel hot oil atau oil-oil yang berbahan kimia umumnya gitu ya, misalkan kayak hair serum atau hair oil umumnya yang nggak harus dibilas, yang leave on yang biasa dipakai setelah keramas gitu ya. Nah Derma ini kan dia justru dipakainya sebelum keramas. Nah jadi memang untuk makainya tuh dia agak ribet ya. Kalau misalkan produk-produk kimia itu biasanya cuma dipakai setelah keramas, di leave on aja kan, gak usah dibilas. Nah kalau Derma ini dia pemakaiannya itu pertama kalian bisa sisir dulu bagian kulit kepala kalian sampai terbuka kan, kelihatan kulit kepala. Kalian tetesin pakai pipet secukupnya sampai ke seluruh area kulit kepala kalian. Nanti setelah udah diolesin semua, baru baru kalau aku sih biasanya aku tutupin pakai shower cap biar nggak kemana-mana ya oilnya. Dan aku diemin biasanya. Untuk waktu ngedieminnya itu kan 3-8 jam. Nah aku selalu pakainya itu sebelum tidur, jadinya nggak kerasa gitu lamanya ya guys makanya. Jadi pas besok paginya tinggal dibilas. Nah untuk cara bilasnya ini sendiri, aku lihat di YouTube-nya si Diri Dharma itu, cara ngebilas yang bener itu nggak langsung dibasahin pakai air. Jadi pertama teman-teman taruh dulu shampoo secukupnya ya di telapak tangan. Habis itu bisa langsung dipijatin ke seluruh kulit kepala dan rambut yang kena Riderma ini ya sampai bersih. Nanti setelah dipijat-pijat, hindari untuk mengusal-usal rambut, justru itu malah bikin tambah rontok karena itu kan bikin rambut kita kusut ya guys. Jadi lebih baik dipijat-pijat aja pakai kedua tangan kita ya. Nah setelah dipijat terus baru dikasih air sedikit, baru dipijat lagi sampai itu minyaknya bener-bener bersih ya, nggak tersisa lagi, baru kalian bilas. Nah ini bilasnya bisa dilakukan lebih dari sekali sih karena kan dia produknya oil, takutnya masih banyak oil yang lengket ya atau tertinggal di kulit kepala. Nah dia bisa dibilas lagi misalkan kayak 2 kali ya, mau 2 kali bilas atau sampai 3 kali nggak apa-apa, tapi biasanya sih aku 2 kali bilas itu udah cukup, udah bersih. Kalau 1 kali memang belum bersih, jadi merasa kayak masih ada yang lengket di area rambut atau kulit kepala. Nah ini penting banget untuk ngebilas ya sampai bersih karena Derma ini kan dia formulasinya oil. Nah yang dikhawatirkan kalau teman-teman bilasnya nggak bersih, takutnya masih banyak minyak yang tertinggal di scalp atau kulit kepala yang nantinya kan akan menyumbat folikel rambut ya, atau kayak pori-pori rambut. Nah kalau minyak ini tersumbat ya dikhawatirkan bisa malah terjadinya ketombe atau gatel, atau rambutnya itu jadi lepek karena kan masih ada minyak yang tersisa. Jadi memang di sini untuk bilas harus bersih ya.
Kalau untuk shampoo, setahu aku sekarang di Derma juga ngeluarin shampoo. Kalau kalian mau cobain satu rangkaian ya, misalkan sama sampo-nya. Kalau aku sih pakai sampo aku yang biasa, yang untuk rontok. Nah setelah pakai shampoo biasanya sih aku kalau lagi pengen kerimbat atau enggak aku pakai conditioner ya. Setelah itu dikeringkan, dan di sini untuk mengeringkannya juga aku jujur gak pakai hair dryer ataupun hair styling lainnya. Jadi selama aku rontok kayak gini guys, aku udah stop untuk pakai hair dryer ya, karena aku untuk mengurangi rontok tadi. Dan setelah itu dikeringkan aja. Nah untuk keringin juga jangan apa ya, pakai anduk terus kalian usel-usel ucek-ucek, jangan. Kalau ngeringin tuh pelan-pelan aja, kayak di tap-tap aja di bagian rambutnya menggunakan handuk. Abis itu tinggal dikeringin, terserah mau pakai hair dryer boleh. Kalau aku sih pakai apa ya, aku nyalain tuh AC, aku nyalain juga kipas, jadi tuh biar cepet kering. Nah untuk segi penggunaannya kayak gitulah kurang lebih ya, memang dia cukup ribet. Nah untuk hasilnya setelah 1 bulan ya, ini aku pakai udah 1 bulan. Apa sih yang aku notice dan aku rasain, kalau untuk rambut yang pertama aku malah lebih notice lebih halus dan lebih lemes dan jatuh, karena kan dia oil dan dia ada kandungan minyak kelapanya ya, jadi kan lebih membuat rambut tuh halus, lemes, jatuh, lebih menghidrasi rambut kan karena dia oil. Nah untuk rontoknya jujur aja menurut aku pribadi, aku belum ngerasa efek yang signifikan, bener-bener nyata gitu loh, oh rambut aku udah berkurang banget gitu. Dia baru berkurang hanya sedikit aja. Dan kalau dibilang ada pertumbuhan anak baru ya belum, namanya juga baru sebulan kan. Dan mungkin aku baru pakai pemakaian sebulan. Namanya herbal, biasanya dia penggunaannya itu berbulan-bulan ya guys, untuk nunjukin hasilnya, beda sama penggunaan bahan kimia yang memang hasilnya lebih kelihatan. Nah jadi kalau teman-teman memang tipikal yang telaten atau bersabar, aku rasa sih untuk 1 bulan memang belum akan terlihat jelas efek untuk mengurangi rontok. Mungkin teman-teman harus pakai beberapa bulan, lebih dari 3 bulan baru kelihatan hasil yang lebih nyata ya. Terus kalau dari segi kalau jujur ya, kalau dibandingin sih sama yang produk L'Oreal Serioxyl itu yang ada di video aku sebelumnya, memang yang L'Oreal lebih cepet ya untuk ngurangin rontoknya dibanding Derma ini, karena memang again aku bilang kandungan dia itu langsung kayak zat aktif yang udah memang diuji kan, zat aktif kimia yang memang ya jadi lebih cepat untuk efek rontoknya gitu kan. Tapi emang lebih pricey ketimbang dari Derma ini, jadi bebas sih. Tapi kalau untuk mempersingkat waktu memang ya yang L'Oreal tuh kan dia nggak perlu dibilas, nggak perlu di apa ya, didiemin lah berjam-jam ya, dia kan kayak cuma tinggal setelah keramas dipakai kan di rambut udah. Nah jadi kesimpulan dari aku, produk ini worth it apa enggak untuk dicoba sama temen-temen yang lagi punya rambut rontok ya, yang punya masalah rambut rontok, yang lagi bingung nih mau nyobain oil. Nah aku bisa rekomendasiin sih yang Derma ini, boleh banget kalian coba kalau kalian struggling dengan rambut yang rontok ya. Nah tapi kalau teman-teman kayak ngerasa berharap efeknya lebih cepet atau lebih apa, ya emang dia nggak bisa lebih cepet karena kan again dia herbal, jadi memang it takes time, jadi teman-teman harus sabar, harus telaten gitu ya. Tapi ini worth it untuk dicoba sih, karena memang dia bikin rambut halus ya. Dan memang kalau aku saran ya untuk pemakaian pertama nih, kalau memang teman-teman punya kulit kepala yang sensitif, coba diemin dulu 3 jam. Nah setelah 3 jam itu ada nggak reaksi yang nggak enak, mungkin kulit kepala gatel atau gimana ya. Nah kalau nggak ada ya bisa seterusnya teman-teman pakai yang 8 jam kayak aku tadi, didiemin buat tidur, itu kan lebih bagus ya, lebih lama. Nah terus juga saran dari aku, kalau yang lagi punya rambut rontok ya, selain kalian pakai produk juga dijaga apa yang kalian makan, karena sejatinya skincare yang paling baik buat tubuh kita adalah apa yang kita makan ya. Jadi misal kalau teman-teman lagi rontok gitu kan rambutnya masif, nah harus dijaga juga gizinya. Mungkin bisa dijadi teman-teman karena mungkin lagi diet, jadi itu kan makannya kurang dijaga ya gitu ya. Kan biasanya orang diet kan banyak yang di-cut ya. Nah gizi juga perlu banget sih diatur ya, kayak misalkan minum susu juga bagus karena kan susu ada kandungan zinc-nya ya kan. Makan seperti bayam tuh bagus guys buat rambut rontok kan, bayam. Terus juga kalian bisa makan yang daging merah juga bagus karena kan dia ada kandungan apa ya, yang merah-merah tuh kayak bayam merah juga bagus, ada zat besi. Zat besi itu kan penting ya untuk
meningkatkan hemoglobin. Jadi kalau hemoglobin kita naik kan otomatis oksigen yang dihantarkan untuk folikel rambut lebih banyak, dan itu juga memang akan membantu teman-teman mengurangi rontok gitu kan. Dan aku juga untuk saran ini yang lagi rontoknya parah, untuk stop dulu pakai hair dryer atau hair styling, apalagi coloring ya, kayak ngewarnain rambut itu malah bisa bikin teman-teman makin rontok. Takutnya nanti teman-teman walaupun tetap nih kayak pakai produk, sebagus apapun produk, kalau gaya hidup nggak diperbaikin, terus juga teman-teman juga masih aja ngewarnain atau styling, ya akan sangat sulit sih untuk rontok itu berhenti. Jadi memang dari diri kitanya juga harus mau gitu loh untuk usaha untuk biar rontok itu juga berkurang. Jadi jangan hanya karena bergantung pada produk aja, oke? Sekian video dari aku, semoga ngebantu buat teman-teman yang lagi cari produk-produk serba oil gitu ya untuk rambut rontok. Bisa jadi referensi ya. Jangan lupa like, subscribe, and see you guys.